Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu akan menjawab pertanyaan tentang emosi, beberapa pertanyaan tentang emosi. Nah, kita ingat dulu pengertian dari emosi ya, ada dari Ansel, Lachman, dan menurut FI5. Ya, jadi kalau menurut Ansel itu adalah suatu dispersi di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Kalau menurut Lachman, suatu campuran yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling bercampur. Kalau menurut FI5, sistem dua fase yang salah satu cairannya terdiri dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Nah, kalau kalian lihat di gambar, ini adalah contoh dari emosi. Nah, jadi kalau dilihat emosi itu pasti terdiri dari minyak, kemudian emulsifier, sama air ya atau water. Nah, di sini adalah sistem dari emulsi. Ini tipe emulsinya oil water. Ya, oil water. Kenapa kita sebut oil water? Karena fase yang terdispersi di dalamnya ini adalah minyak, ya, warna kuning ini adalah minyak. Kemudian yang fase pembawa atau pendispersinya adalah air. Makanya kita sebut dengan tipe emulsi oil water. Sedangkan yang gambar kedua ini adalah tipe emulsi water oil, ya. Yang mana fase yang terdispersi ini adalah air dan yang pendispersi ini adalah minyak, ya. Berikutnya, nah, emosi yang baik itu fase yang terdispersi harus menyebar, ya, seperti kita lihat pada gambar di tengah ini. Nah, ini adalah contoh dari emosi yang baik, ya. Partikel-partikelnya yang terdispersi ini menyebar secara merata ke dalam fase pendispersi. Nah, sedangkan ini adalah beberapa contoh kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan karena pembentukan emosi yang kurang sempurna. Contoh pertama adalah coalescence. Ini simpelnya adalah kerusakan emosi yang diakibatkan karena partikel-partikel kecilnya tadi atau fase yang terdispersi tadi dia bergabung antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi misalnya pertama dia kecil-kecil kayak gini, ya. Nah, kemudian dia bisa bergabung. Nah, itu disebut dengan coalescence, kerusakan emosi yang disebut dengan coalescence. Kemudian creaming. Kalau creaming itu kerusakan emosi yang terlihat seperti pada gambar. Nah, creaming itu pengertiannya adalah pemisahan antara dua fase. Jika arah creamingnya ke bawah, maka tipe emulsi yang terbentuk adalah air dalam minyak. Tetapi jika arah creamingnya ke atas, maka tipe emulsi yang terbentuk adalah minyak dalam air. Nah, seperti itu. Ini kalau yang biru anggap saja sebagai air, yang di atas ini kita anggap sebagai minyak. Ini air. Nah, berarti ini tipe kerusakan emulsinya adalah minyak air, ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya flokulasi. Dia membentuk vlok-vlok. Nah, seperti ini, besar-besar. Tapi granul-granulnya masih kecil-kecil, tapi dia agak-agak bergabung kayak gini, menyatu seperti itu, ya. Terus ada juga yang namanya breaking, ya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini ya yang jadi pertanyaan minggu lalu yang masih banyak belum mengerti tentang HLB. Nah, kita harus tahu dulu apa sih HLB itu. Nah, kalau kepanjangannya hidrofilik lipofilik balance, ya. Dari kepanjangannya itu bisa kita artikan gugus hidrofil dan lipofil itu harus seimbang, ya. Apakah itu lipofil? Ya, lipofil itu adalah gampangnya dia lebih menyukai lemak. Kalau hidrofil dia lebih menyukai air. Nah, untuk pengertiannya,
HLB adalah nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Semakin tinggi HLB suatu senyawa, makin hidrofilik senyawa tersebut. Emulgator yang memiliki nilai HLB adalah golongan emulgator surfaktan. Ya, jadi yang memiliki HLB ini biasanya jenis emulgatornya adalah surfaktan. Nah, surfaktan ini adalah gambar surfaktan ya. Ada bagian kepala dan ada bagian buntut. Nah, bagian kepala ini dia sifatnya hidrofilik atau dia lebih menyukai air. Sedangkan bagian buntutnya ini dia sifatnya hidrofobik atau dia menyukai air. Ya, kalau misalnya surfaktan kita masukkan ke dalam suatu emulsi, yang mana emulsinya itu tipenya minyak dalam air, maka gambaran surfaktannya seperti ini. Ya, ini dia bagian yang hidrofilik mengarah keluar, sedangkan bagian yang hidrofobik dia mengarah ke dalam atau dia mengikat ke minyak. Tuh, bisa dibayangkan ya, karena di sini sudah ada gambarnya. Nah, secara singkat, mekanisme kerja surfaktan di dalam deterjen. Ya, ini tadi yang kepala sifatnya hidrofilik, yang buntut sifatnya hidrofobik ya. Nah, kalau misalnya yang ini kotoran-kotorannya bersifat suka air, maka dia akan mengikat ke bagian kepala. Kalau kotoran-kotorannya bersifat lemak, maka dia akan diikat oleh bagian ekor daripada surfaktan. Seperti itu. Nah, aktivitas dan harga HLB surfaktan. Ini 1-3 itu anti-foaming agent atau anti busa. 4-6 emulgator tipe air minyak. 7-9 itu pembasah atau wetting agent. 8-12 itu emulgator tipe MA atau minyak air. 13-15 deterjen. 16-18 peningkat kelarutan. Ingat, semakin tinggi nilai HLB, maka tipe emulsinya itu biasanya air ya, minyak dalam air. Nah, ini kita masuk ke pertanyaannya ya. Kemarin nanya Bu, jelaskan lagi bagaimana cara menghitung HLB. Nah, jadi HLB ini kan digunakan untuk surfaktan ya. Jumlah surfaktan yang digunakan itu harus seimbang dengan suatu zatnya, ya kan? Nah, kalau di sini soalnya masih gampang. Cara menghitung HLB dari campuran surfaktan. Contohnya di sini sudah diketahui. Surfaktan yang digunakan adalah twin dan span. Twinnya 70%, spannya 30% dan HLB-nya sudah diketahui juga. Nah, di sini kita tinggal menghitung HLB campuran. Kita tulis dulu twin 80 ya. Ini 7/100 dari persen dikali 15, yaitu 15 ini HLB daripada twin. Spannya juga kita hitung, sehingga kita jumlahkan dapat HLB campurannya 11,85. Nah, ini masih termasuk gampang. Putar balik lalu belok kanan. Ini apa lagi? Oke, maaf ya. Nah, jadi kalau sudah dapat HLB campurannya, tinggal kita jumlahkan. Nah, kalau ini masih terbilang soalnya gampang. Ya, jadi kalau ada tipe soal seperti ini, kalian tinggal hitung persennya dari HLB. Nanti tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang perlu pemikiran sedikit lah. Pada pembuatan 100 ml emulsi tipe oil water diperlukan emulgator dengan harga HLB 12. Nah, sebagai emulgator dipakai campuran span 20, HLB-nya 8,6 dan twin 20, HLB-nya 16,7 sebanyak 5 gram. Berapa gram masing-masing berat span 20 dan twin 20 ya. Nah, jadi dia itu yang diketahui adalah emulgator dengan harga. Nah, diinginkan
emulgatornya itu HLB-nya 12. Nah, kemudian HLB-nya 12, gabungan antara twin dan span itu maunya sebanyak 5 gram. Nah, supaya jumlahnya 5 gram, berapa twin yang harus diambil dan berapa span yang harus diambil? Maka kita harus hitung. Nah, di sini ada rumus ya. Berarti rumusnya ini harus kalian hafalkan agar bisa menghitung ya. Pertama kita hitung dulu twinnya ya. Persen twin. 12 tadi adalah harga HLB yang diinginkan. 12 dikurang dengan HLB daripada span ya. 12 dikurang 8,6 HLB daripada span. Kemudian 16 tadi adalah HLB daripada twin dikurangkan dengan HLB span ya. Sesuai dengan rumusnya dimasukkan dapat 42%. Kemudian 42% kita hitung, 42% dari 5 gram kita hitung. 42 per 100 dikali 5 gram dapat 22,1 gram. Nah, kemudian spannya kita hitung menggunakan rumus yang ini. 100 kan totalnya harus 100 ya. Jadi 100% dikurang 42% ini tadi dapat 58%. Jadi kita hitung 58 per 100 dikali 5 gram dapat 2,9 gram. Jadi kalau 2,1 ditambah 2,9 kan totalnya 5 gram ya. Nah, sesuai kan? Tuh. Jadi tinggal hafalkan rumus, pahami soal. Seperti itu. Kemudian ada dengan rumus yang kedua. Soalnya masih sama yang tadi, cuman kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, jadi rumusnya B1 dikali HLB1 ditambah B2 dikali HLB2 sama dengan campuran B campuran dikali HLB campuran. Basis di sini kita ibaratkan sebagai berat emulgator. Misalnya berat twinnya X, berat spannya 5 dikurang X. Nah, kemudian kita masukkan X di sini sebagai twin tadi. Kita kali dengan HLB twin ditambah, nah berat twin, berat span tadi kita ibaratkan 5 dikurang X. Kita kali HLB daripada span. Nah, kalau sisi di sini adalah campuran, HLB campuran. Nah, ini kan tadi dari awal sudah diketahui ya. Beratnya 5, HLB-nya 12, campuran yang diinginkan. Nah, kita kali dapat 60. Yang ini tinggal kali seperti matematika, X dikali 16,7 dapat 16,7 X. Kemudian ini dikali silang. Nah, ya ingat matematika ya. Kemudian tinggal pindah ruas. Nah, dapat hasilnya. Nah, ini kita ketahui sebagai twin 2,1 gram twin. Kemudian kan totalnya tadi 5 gram. Tinggal 5 gram kita kurangkan dengan twin, dapat spannya 2,9. Hasilnya juga sama. Terserah kalian mau menggunakan rumus 1 atau rumus yang 2. Nah, itu mungkin dari Ibu ya. Untuk yang pertanyaan berikutnya nanti akan Ibu susul dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.